Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solih-Soliha, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan terus semangat di rumah. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan kepada Antum materi tema 4 subtema 2. Pada pagi hari ini ada 3 muatan yang akan ikut Ibu jelaskan. Yang pertama ada materi PKN, materi IPS, dan materi Bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik videonya. Semoga antum bisa memahami dengan baik. Baik, untuk materi PKN, ini antum juga bisa berpedoman pada buku halaman 82. Jadi materinya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dengan adanya kegiatan ekonomi, manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan berbagai fasilitas yang lain. Nah, di Indonesia, seperti yang ada di gambar ini, ada beragam profesi atau pekerjaan manusia yang ditunjang oleh beberapa faktor, ya. Kenapa beragam? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah keterampilan. Bagaimana keterampilan manusia ini sangat berpengaruh terhadap pekerjaan yang dia geluti. Misalnya ada pengrajin, ada pekerja seni, ada pelukis, dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan, faktor pendidikan ini juga berpengaruh. Misalnya ada yang pendidikannya S1, maka dia bisa bekerja di kantor, bisa di sekolah sebagai guru, atau di kampus sebagai dosen, dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan tingkat pendidikan. Ya, S1, S2, S3, atau SMA, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah letak geografis. Maksudnya apa, Bu? Letak geografis di sini sangat mempengaruhi juga terhadap pekerjaan manusia. Misalnya yang bekerja di letak geografis itu berarti tempat, ya. Yang bekerja di daerah pantai, ya, di pinggir laut, maka pekerjaannya cenderung yang berkaitan dengan kegiatan di laut atau di pantai, misalnya sebagai nelayan atau sebagai penjual ikan, pembuat ikan asin, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan itu juga dipengaruhi oleh letak geografis. Atau yang tinggal di pegunungan, maka cenderung dia menjadi seorang petani atau berkebun, ya. Nah, itu tergantung dengan letak geografis atau letak tempat tinggal dia, gitu. Selain itu, ya, tadi ini pendidikan sudah. Selain itu adalah usaha dan kerja keras, ya. Usaha dan kerja keras. Jadi pekerjaan manusia itu juga tergantung dengan usaha dan kerja keras manusia. Kalau dia rajin, maka pekerjaannya akan semakin baik dan penghasilnya akan semakin baik, akan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau dia berusaha, bekerja keras, insya Allah akan cukup. Tapi kalau orang yang malas, maka kebutuhan hidupnya sulit akan dipenuhi. Jadi kita harus rajin dan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk orang tua antum bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan antum, maka antum harus bekerja keras atau berusaha juga, belajar dengan rajin dan giat. Ya, gitu, ya. Ini kita lanjut ke materi IPS, ya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Ya, antum bisa sambil dengar ini, sambil melihat ini, memendomani atau melihat halaman 104 bukunya. Jadi kegiatan ekonomi secara garis besar atau itu ada 3, ya, jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi.
Nah, kegiatan produksi itu apa, Bu? Kegiatan menghasilkan barang atau jasa dan menambah nilai guna suatu barang. Maksudnya dia memproduksi atau membuat suatu barang agar bisa digunakan oleh orang lain atau orang banyak. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi namanya adalah produsen. Nah, contohnya pabrik mebel. Pabrik mebel itu membuat meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Lalu ada pabrik semen yang membuat semen yang bisa digunakan masyarakat untuk membuat rumah, bangunan, dan lain sebagainya. Ya, dan lain-lain. Jadi kegiatan membuat ya atau menambah nilai guna suatu barang itu namanya produksi. Yang melakukan namanya produsen. Nah, ya, gitu. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ke konsumen. Nah, konsumen itu apa? Itu adalah orang yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa ya, yang menggunakan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian ini. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Nah, ini ada mobil truk, ada bagian barangnya, yaitu dia membawa barang-barang yang dihasilkan dari produsen ke konsumen. Jadi dialah yang menyalurkan barang-barang tersebut. Paham ya? Contohnya jasa pengiriman barang. Ini macam-macam sih sebenarnya, banyak ya. Ada pos, ya, ada kantor pos, ada ini Gojek, Grab, dan lain sebagainya ya. Ada Tiki, JNE, dan lain sebagainya. Atau perusahaan ekspedisi yang lain juga banyak. Jadi orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, dia yang bagian tengah-tengahnya. Ya. Oke, jadi banyak perusahaan yang fokus pekerjaannya dalam bidang penyaluran barang atau jasa ya. Ya bisa contohnya distributor beras, agen surat kabar, agen penyalur bahan makanan mentah, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan distribusi ini dianggap efektif dan efisien jika jalur distribusinya itu tidak terlalu panjang sehingga harganya tetap murah ya. Selanjutnya kegiatan kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa atau melakukan kegiatan konsumsi ya, melakukan kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini namanya adalah konsumen. Namanya apa? Namanya konsumen. Nah, apa contoh kegiatannya? Sering sekali kita lakukan. Antum menggunakan buku yang antum lihat, antum baca untuk mengerjakan tugas, antum menggunakan pena, menggunakan handphone, makan sehari-hari, menggunakan pakaian, itu adalah kegiatan konsumsi. Ya, membeli pakaian, membeli makanan, dan lain sebagainya ya. Nah, kita sebagai manusia harus bijak dalam melakukan kegiatan konsumsi ya. Jangan melakukan kegiatan yang namanya konsumtif atau bergaya hidup konsumtif. Nah, apa itu gaya hidup konsumtif? Gaya hidup konsumtif itu nama lainnya adalah boros atau berlebihan dan senang berbelanja yang terlalu banyak dan tidak terlalu penting. Nah, itu namanya gaya hidup konsumtif. Kebiasaan bergaya konsumtif itu tidak disukai Allah ya. Nah, Allah juga sudah memesankan bahwa kita itu tidak boleh boros. Kalau boros itu temannya setan. Nah, itu untuk kegiatan ekonomi. Ada 3.
kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang terakhir ini adalah fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita pelajari, materi kita di tema 4 ini adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan ya. Ada tiga formatnya, yaitu yang pertama adalah topik permasalahan atau topik masalah. Lalu ada deret penjelas, ada 3 kalimat utama, 3 kalimat ya. Yang pertama adalah topik masalahnya apa, yang kedua kalimatnya adalah berisi deret penjelas. Yang ketiga atau paragraf ketiga itu berisi kesimpulan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi yang Ibu suruh untuk membuat mendeskripsikan sekolah kita. Nah, sekarang ada pula namanya teks petunjuk atau biasa disebut juga dengan teks prosedur. Teks petunjuk atau teks prosedur itu adalah suatu teks yang menunjukkan atau menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Artinya, teks ini berisikan langkah-langkah yang harus disusun dengan sistematis, dengan cermat dan tersusun dengan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Antum juga bisa lihat halaman 108 ya. Dia menggunakan pola kalimat perintah, kata kerja tanpa imbuhan me, ber, dan di. Partikel menggunakan partikel lah. Contohnya duduklah, ambillah, pasanglah, atau kata larangan jangan ya. Yang kedua kadang berbentuk saran, dan yang ketiga itu menggunakan kalimat yang jelas, logis, dan singkat. Bagaimana cara menyusunnya? Jika ada teks itu kan ada biasanya itu dia nanti ada Ibu kasihkan contoh ya. Pertama, perhatikan dulu dan baca baik-baik dengan seksama kalimat yang ada dalam teks. Yang kedua, pilih langkah paling dasar. Pilih langkah paling dasar atau yang awal. Lalu pilih langkah setelahnya secara berurutan. Lalu teliti keterkaitan atau hubungan antar kalimat agar tersusun secara sistematis. Lalu baca kembali sebelum menyimpulkan. Nah, ini Ibu ada contoh. Nanti antum silahkan perhatikan baik-baik. Nah, ini ada contoh ya. Ini contoh teks petunjuk atau teks prosedur, tapi dia belum berurutan. Ini adalah urutan atau prosedur dalam menghidupkan televisi. Ini masih acak. Yang pertama tekan tombol on atau off pada remote. Yang kedua tekan tombol power pada monitor. Yang ketiga pilih stasiun televisi yang diinginkan. Yang keempat hubungkan kabel TV dengan stop kontak. Ini belum tersusun dengan baik. Biasanya kalau di soal-soal itu antum diminta untuk menyusunnya dengan baik. Nah ya, yang pertama pasti yang nomor 4 dulu harus dihubungkan kabel TV-nya dengan stop kontak agar dialiri dengan arus listrik. Seperti yang sudah kita pelajari, stop kontak itu fungsinya untuk menghubungkan listrik dengan barang elektronik yang akan kita gunakan. Nah, jadi yang nomor 4 harus terlebih dahulu. Kalau dia belum dicolok nggak bisa dong aliran listriknya mengalir, ya kan? Yang kedua, tekan tombol power pada monitor, ya. Tekan tombol power pada monitor. Yang ketiga, tekan tombol on atau off pada remote atau pilih juga bisa. Lalu yang keempat itu nomor 3, pilih stasiun televisi yang diinginkan, maka baru bisa menonton televisi. Jangan salah prosedur. Bagaimana caranya antum bisa memilih stasiun televisi yang diinginkan kalau antum belum menghubungkan TV dengan stop kontak? Nah, iya kan?
Nah, gitu. Jadi ini namanya teks prosedur atau teks petunjuk. Nah, ada 3 materi hari ini ya. Yang pertama tadi materi PKN, lalu ada materi IPS tentang kegiatan ekonomi ya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang ketiga ini adalah bahasa Indonesia ya, teks prosedur. Perhatikan baik-baik, tugasnya adalah halaman 83, kegiatan 1, halaman 83 kegiatan 1, mengidentifikasi ragam profesi berdasarkan kondisi geografis atau kondisi tempat. Tadi udah Ibu jelasin. Ada 5 di sini diminta ya. Pantai, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan perkotaan. Apa contoh profesinya? Masing-masing 2 ya. Masing-masing 2. Oke, hanya kegiatan 1 saja. Cukup kegiatan 1. Untuk IPS-nya, bentar ya. Untuk IPS-nya halaman 106, bagian A dan B. Kerjakan di buku saja, buku besar, sama juga seperti yang tadi. Kegiatan ayo aplikasikan bagian A dan B di buku besar. Kalau bagian B-nya tidak muat, antum masukkan kertas, diselipkan aja nanti di foto ya. Lalu bahasa Indonesia itu kegiatan ayo aplikasikan halaman 110. Kerjakan baik-baik. 1-5 itu hanya pilih saja, dipilih saja, tidak harus ditulis lagi di kertas atau di buku antum. Dipilih saja ABC-nya. Jadi mudah ya, insya Allah tidak lama kerjain. Kalau ngerjakan baik-baik insya Allah selesai. Nah demikian, nanti setelah menyelesaikan menonton video ini, antum komentar di YouTube Ibu, tulis nama dan kelas semuanya ya, kelas A, B, dan C. Misalnya Muhammad Zulfikar 6A, ditulis begitu di komentar ya. Jadi Ibu tahu siapa yang sudah menonton video ini, siapa yang belum. Ya, tugasnya ada 3 tadi di video ini udah Ibu jelasin, ada 3, kerjakan semuanya di buku. Demikian ya, semoga semuanya semangat. Jangan lupa tilawahnya, jangan lupa doa, sholatnya jangan tinggal, sholat duhanya, sholat malamnya. Besok jangan lupa untuk puasa Senin Kamis, puasa hari Kamis ya. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga semuanya semangat, terus sehat, dan semoga kita cepat bertemu ya. Amin ya robbal alamin. Demikian, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.